Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miana Liza dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Saya di sini akan memenuhi tugas manajemen jaminan mutu untuk ulangan tengah semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep juran dan jaminan mutu dan contoh pelaksanaannya. Konsep juran dan jaminan mutu berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama ada perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Juran menekankan bahwa kualitas harus direncanakan dan dikelola secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Contohnya, pelaksanaannya dapat dilihat dari penerapan sistem manajemen mutu di rumah sakit, di mana semua staf dilibatkan dalam proses peningkatan layanan, seperti melalui pelatihan berkala dan evaluasi kinerja untuk memastikan standar kualitas terpenuh. Yang kedua, ada 5 aspek perspektif layanan kesehatan dan contohnya. Yang pertama ada aspek struktur, yang kedua ada aspek proses, ketiga ada aspek hasil, aspek kepuasan pasien, dan aspek keamanan. Aspek struktur mengacu pada fasilitas fisik dan sumber daya yang tersedia untuk pelayanan kesehatan. Contohnya, rumah sakit dengan peralatan medis modern dan ruang perawatan yang nyaman. Yang kedua, aspek proses. Aspek proses ini menilai cara layanan kesehatan diberikan, termasuk interaksi antara pasien dan penyedia layanan. Contoh prosedur pendaftaran yang efisien dan komunikasi yang jelas antara dokter dan pasien. Yang ketiga ada aspek hasil. Aspek hasil adalah mengacu dampak dari layanan kesehatan terhadap pasien, seperti tingkat kesembuhan atau keselamatan pasien dan kepuasan pasien. Contohnya tingkat pemulihan pasien setelah mengalami terapi tertentu. Yang keempat ada aspek kepuasan pasien. Aspek kepuasan pasien ini menilai pengalaman pasien selama sedang layanan di rumah sakit. Contohnya survei kepuasan yang menanyakan tentang kebersihan rumah sakit, sikap staf, dan layanan atau waktu tunggu. Yang terakhir ada aspek keamanan. Aspek keamanan ini berfokus pada perlindungan pasien dari risiko selama penerimaan layanan kesehatan, dan contohnya adalah implementasi produksi keselamatan untuk mencegah infeksi di rumah sakit. Yang ketiga, saya akan menjelaskan perspektif mutu harus distandarisasi dengan standar input, proses, dan output, dan contohnya. Standarisasi mutu dapat perspektif input, proses, dan output adalah pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam suatu sistem berkontribusi pada pencapaian kualitas yang diinginkan. Input mencakup semua sumber daya yang diperlukan, seperti tenaga pendidik, fasilitas, dan peralatan. Misalnya, dalam pendidikan, input yang baik meliputi guru berkualitas dan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya proses. Proses adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk mengolah input menjadi output. Contohnya dalam sebuah rumah sakit, proses ini termasuk proses medis yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan output. Output adalah hasil akhir dari proses tersebut, seperti tingkat kepuasan pasien atau nilai ujian siswa. Misalnya, output dari sistem pendidikan dapat diukur melalui prestasi akademik dan keterampilan lulusan. Dengan standarisasi pada ketiga aspek ini, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan meningkatkan layanan yang diberikan. Yang keempat, saya akan menjelaskan proses penjaminan mutu layanan kesehatan dan langkah-langkah pengukuran mutu layanan kesehatan. Proses penjaminan mutu layanan kesehatan melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses tersebut. Ada perencanaan mutu, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, dan pelaporan umpan balik. Perencanaan mutu menetapkan tujuan dan standar kualitas yang ingin dicapai, serta merencanakan strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada implementasi. Implementasi adalah melaksanakan rencana mutu melalui pelatihan staf, penerapan prosedur,
dan penggunaan teknologi yang mendukung seperti sistem rekam medis elektronik. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Ini mengawasi pelaksanaan layanan untuk memastikan bahwa standar mutu dipenuhi. Yang keempat ada pelatihan berkelanjutan. Ini mengidentifikasi area yang perlu digunakan untuk berdasarkan hasil evaluasi dan melakukan tindakan perbaikan. Yang terakhir ada pelaporan dan umpan balik. Ini mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada semua pemangku kepentingan dan penggunaan umpan balik untuk memperbaiki proses lebih lanjut. Yang kelima, saya akan menjelaskan pengukuran mutu bisa dilakukan secara prospektif, konkuren, dan retrospektif. Dan saya akan memberikan contohnya. Pengukuran mutu layanan kesehatan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu prospektif, konkuren, dan retrospektif. Pengukuran mutu prospektif dilakukan sebelum pelayanan kesehatan diberikan. Fokus adalah pada penelitian input seperti sumber daya, kebijakan, dan kesiapan tenaga kesehatan. Contohnya, audit persiapan sebelum operasi untuk memastikan semua peralatan dan protokol telah siap. Yang kedua ada pengukuran mutu konkuren. Dilakukan selama pelayanan berlangsung. Ini melibatkan pengamatan langsung dan evaluasi proses yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa standar mutu diikuti. Contohnya adalah pengawasan oleh supervisor saat prosedur medis berlangsung untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol. Yang terakhir ada pengukuran mutu retrospektif. Dilakukan setelah pelayanan selesai, fokusnya adalah pada hasil dan evaluasi kinerja terhadap data yang ada. Contohnya ada analisis rekam medis untuk menilai apakah perawatan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan hasil kesehatan pasien setelah perawatan. Demikian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.